Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang ibu sayangi sekaligus ibu banggakan, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar bersama menuntut ilmu. Walaupun saat ini kita masih dalam situasi dan kondisi PTM terbatas, kalian harus tetap semangat, harus tetap optimis untuk mewujudkan cita-cita kalian setinggi mungkin. Untuk selanjutnya, anak-anakku, marilah kita pelajari bersama, yaitu bab harga pokok produksi atau cost of goods manufactured, perusahaan manufaktur. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.10 menganalisis harga pokok produksi perusahaan manufaktur. 4.10 menyusun harga pokok produksi perusahaan manufaktur. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Mendeskripsikan pengertian harga pokok produksi. 2. Menjelaskan biaya dalam perusahaan manufaktur. 3. Menjelaskan tentang penghitungan dan pencatatan biaya produksi. A. Pengertian harga pokok produksi. Menurut Hansen dan Mowen 2013, harga pokok produksi atau cost of goods manufactured mencerminkan total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Biaya yang hanya dibebankan terhadap barang yang diselesaikan adalah biaya manufaktur dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Maka berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa harga pokok produksi adalah semua biaya, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang selama periode tertentu. Dalam setiap transaksi yang terjadi dalam akuntansi, pada akhirnya akan dilaporkan kepada pihak yang terkait. Dalam hal ini, harga pokok produksi tersebut juga akan dilaporkan dalam laporan harga pokok produksi, di mana laporan harga pokok produksi akan menunjukkan biaya untuk menghasilkan produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan manufaktur. Laporan harga pokok produksi dalam sebuah perusahaan pada dasarnya merupakan bagian dari harga pokok penjualan. Hal ini dikarenakan untuk menentukan harga pokok penjualan barang produksi, maka perusahaan harus menentukan terlebih dahulu harga pokok produksinya. Selain itu, dalam perusahaan yang memproduksi produk massal, maka informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu memiliki beberapa manfaat. Menurut Mulyati, beberapa manfaat dari harga pokok produksi diantaranya 1. Menentukan harga jual produksi. 2. Memantau realisasi biaya produksi. 3. Menghitung laba atau rugi periode tertentu. 4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. B. Biaya dalam perusahaan manufaktur. Biaya merupakan objek yang paling penting di dalam biaya pokok produksi. Hal ini dikarenakan apabila suatu perusahaan ingin menghasilkan laba yang sesuai dengan yang diinginkan,
maka perusahaan tersebut harus dapat mengalokasikan biaya yang dikeluarkannya. Pada perusahaan manufaktur, semua aktivitas produksinya pasti membutuhkan biaya, di mana terdapat beberapa jenis biaya yang dikelompokkan. Namun, sebelum masuk ke proses produksi, ada kalanya perusahaan harus menentukan biaya pembuatan produk. Adapun biaya sebelum pembuatan merupakan suatu cara penentuan biaya pembuatan produk sebelum produk tersebut dibuat. Biaya ini terdiri dari dua jenis sebagai berikut. 1. Biaya anggaran adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan kegiatan masa lalu dan perkiraan kegiatan pada masa yang direncanakan. 2. Biaya standar adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan standar-standar pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Biaya produksi standar merupakan biaya produksi yang ditentukan di muka sebelum proses produksi dilakukan dalam kondisi tertentu yang meliputi biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja langsung standar, dan biaya overhead pabrik standar. Jadi biaya produksi standar adalah jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu proses produksi tertentu. Penetapan biaya standar ini akan menjadi pedoman dalam pencatatan dan pelaporan biaya produksi. Biaya standar diperlukan sebagai dasar untuk menyusun anggaran dan digunakan untuk mengukur penyimpangan anggaran-anggaran atau pengendalian. Untuk menghasilkan sebuah produk, maka dalam pelaksanaannya perusahaan harus melakukan pengeluaran, di mana pengeluaran yang dimaksud adalah biaya. Perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk menghasilkan produk yang akan dijualnya. Biaya-biaya dalam perusahaan manufaktur dapat dikelompokkan menjadi biaya produksi dan biaya komersial. Untuk selanjutnya, maka ikutilah penjelasan mengenai biaya-biaya dalam perusahaan manufaktur, yaitu antara lain 1. Biaya produksi. Biaya yang terkait dalam proses produksi disebut dengan biaya produksi. Adapun yang dimaksud dengan biaya produksi atau production cost adalah biaya yang dibebankan dalam proses produksi selama satu periode yang terdiri dari persediaan barang dalam proses produksi. Biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Ketiga biaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut. A. Biaya utama atau prime cost. Dalam proses produksi, istilah biaya utama digunakan untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, karena kedua unsur biaya tersebut merupakan biaya yang paling utama dalam kegiatan proses produksi. B. Biaya konversi atau conversion cost. Dalam proses produksi, istilah biaya konversi digunakan untuk biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Hal ini karena kedua unsur biaya tersebut diperlukan untuk mengubah atau mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi. Ketiga biaya produksi tersebut akan membentuk harga pokok produksi yang digunakan untuk menghitung harga pokok produk jadi dan harga pokok pada akhir periode akuntansi yang masih dalam proses. Berikut penjelasan tentang ketiga biaya produksi dalam perusahaan manufaktur. A. Biaya bahan baku. Dalam perusahaan manufaktur, bahan dibedakan menjadi bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku atau direct material merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh dari produk jadi. Bahan baku ini dapat diidentifikasi pada produk dan mempunyai nilai yang relatif besar. Misal perusahaan mebel, bahan bakunya adalah kayu dan rotan. Biaya yang timbul karena pemakaian bahan baku disebut biaya bahan baku. Biaya atas bahan baku yang digunakan dalam proses produksi merupakan biaya bahan langsung, dikarenakan biaya bahan baku akan dibebankan secara langsung ke dalam satuan hasil produksi.
Bahan penolong atau indirect materials merupakan bahan yang dipakai dalam proses produksi yang tidak dapat diidentifikasi dengan produk jadi dan nilainya relatif kecil. Misalnya pada perusahaan mebel, bahan penolongnya adalah minyak pernis. Biaya yang timbul karena pemakaian bahan penolong disebut biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong dipertimbangkan sebagai biaya overhead pabrik. B. Biaya tenaga kerja. Tenaga kerja adalah orang yang bekerja pada suatu perusahaan dan mendapatkan suatu imbalan jasa atas tenaga yang dikeluarkannya untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan sebagai akibat manfaatan tenaga kerja dalam melakukan produksi. Pada perusahaan manufaktur, tenaga kerja dikelompokkan menjadi 4 golongan. 4 golongan tersebut adalah 1. Menurut fungsi pokok perusahaan manufaktur, terdiri dari biaya tenaga kerja produksi, biaya tenaga kerja pemasaran, dan biaya tenaga kerja administrasi. 2. Menurut kegiatan departemen, misalnya perusahaan penghasil kertas. Departemen produksi terdiri dari 3 departemen, yaitu Departemen Pulp, Departemen Kertas, dan Departemen Penyempurnaan. 3. Menurut jenis pekerjaannya, misalnya dalam departemen produksi terdiri dari operator, mandor, dan penyelia. 4. Menurut hubungannya dengan produk, terdiri dari tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. C. Biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya overhead pabrik didefinisikan sebagai biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung dan semua biaya produksi lain yang tidak dapat dengan mudah diidentifikasi secara langsung pada produk tertentu. Dengan kata lain, biaya overhead pabrik dapat disebut dengan biaya produksi tak langsung karena secara tidak langsung membebani produk yang dihasilkan. Adapun biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan 1. Hubungannya dengan perubahan volume kegiatan dibedakan menjadi 3, yaitu A. BOP tetap, B. BOP variabel, C. BOP semi variabel. 2. Hubungannya dengan departemen dalam pabrik dibedakan menjadi 2, yaitu A. BOP langsung departemen, B. BOP tak langsung departemen. 2. Biaya komersial. Biaya komersial merupakan biaya yang tidak langsung berkaitan dengan proses produksi atau disebut dengan biaya non-produksi. Yang termasuk biaya komersial adalah A. Biaya pemasaran atau penjualan. Biaya pemasaran dikeluarkan sehubungan dengan fungsi pemasaran produk jadi. Misalnya gaji atau upah karyawan bagian pemasaran, biaya iklan atau biaya promosi. B. Biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan bagian administrasi dan umum di perusahaan, misalnya gaji untuk bagian administrasi.